belajar. Apalagi keadaannya kalian harus istirahat. Walaupun kalian kenyang, walaupun kalian sudah menggunakan jam istirahat untuk mandi, untuk makan. Nah, kalian tuh pasti perlu yang namanya untuk meningkatkan fokus belajar. Kita bakal apa nih? Kira-kira kalau udah ngomongin SDG-nya kita singkat aja teman-teman. Jadi SDG kali ini adalah berdiri kalau pernah. Siapa yang tahu? Tahu. Udah tahu? Tahu. Oh, nggak tahu, berarti seperti kalau misalkan nggak tahu. Jadi aturan mainnya adalah ibu akan mengungkapkan beberapa pernyataan. Beberapa pernyataan itu, contoh, berdiri kalau pernah telat datang ke sekolah. Jadi kalau misalkan merasa pernah, kalian berdiri. Jadi harus jujur. Kita mulai kejujurannya dari sini, oke? Oke, kita mulai. Siap semua? Siap. Kita coba dulu satu kali. Berdiri kalau pernah kalian lupa bawa buku bahasa Indonesia. Oke, duduk lagi teman-teman. Satu sudah. Kita ke pernyataan kedua. Berdiri kalau pernah kalian nyontek pas ulangan bahasa Indonesia. Oke. Terakhir ya, terakhir. Berdiri kalau kalian sudah siap belajar. Kita udah sedikit teman-teman udah mulai bangkit nih semangatnya untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kira-kira hari ini kita akan membahas materi apa sih? Negosiasi. Siapa yang pernah mendengar kata negosiasi? Apa negosiasi itu? Penawaran terus kayak Apa penawaran? Antara penjual dan Oke, teman-teman, kita keep dulu. Sekarang untuk menemukan konsep negosiasi bukan hanya sekedar definisi atau pengertian, tetapi kita harus lihat dulu teksnya seperti apa, modelnya ini seperti apa. Jadi dari situ justru nantinya kita akan menemukan apa sih negosiasi itu. Nah, sekarang kelihatan nggak sini? Nah, ya. Sini ada teks pertama. Nah, ibu mau ada perwakilan yang membacakan teks ini. Yang teks pertama siapa yang membacakan? Ya, itu mau. Dewi. Oke, Dewi baca. Yang lainnya simak. saya semuanya atau ada peran yang lain? Jadi berdua. Dewi mau pilih temannya siapa? Kalian. Oke. Yang lain simak. Jadi temannya membacakan, yang lain simak. Dengarkan baik-baik. Oke, silakan baca. Siang Bu, wah gorengannya baru matang ya. Saya mau beli tempe mendoan dong. Iya nak, Raffi baru aja diangkat dari penggorengan. Satu potong Rp2.000 ya. 2.000 ya Bu. Kalau saya beli 5 potong, boleh kurang nggak? Soalnya warnanya tinggal 8.000. 5 potong Rp8.000 itu berarti satu potongnya cuma Rp1.600 ya. Waduh, itu terlalu murah nak. Tapi gini aja, ibu kasih harga Rp9.000 deh untuk 5 potong boleh? Aduh, kalau 9.000 uang saya nggak cukup Bu. Gimana kalau 8.500 saja? Nanti besok saya beli lagi di sini. Ya udah deh, ibu kasih 8.500, tapi kamu bantuin buang bungkus minyak ke tempat sampah ya. Siap Bu, saya bantu buang sampahnya. Jadi 5 potong 8.500 ya. Iya betul, ini gorengannya masih hangat, makasih udah bantu ya. Sama-sama Bu, makasih juga gorengannya, harum banget. Iya hati-hati nak, jangan lupa makannya pelan-pelan ya. Lanjut dulu ke teks yang kedua. Siapa dua orang yang mau membacakan? Ada Samara sama Alif, silakan bacakan. Karina. Baca dulu. Ada Isman. Suatu pagi di akhir pekan, Karina datang ke toko bunga mawar indah untuk membeli rangkaian bunga sebagai hadiah ulang tahun ibunya. Dia melihat berbagai jenis bunga segar dengan warna yang menarik. Setelah berkeliling sejenak, ia memutuskan untuk berbicara dengan pemilik toko. Selamat pagi Bu, bunganya cantik sekali. Saya mau beli rangkaian bunga
mawar merah untuk ulang tahun ibu saya. Selamat pagi juga. Wah, bagus sekali idenya. Untuk rangkaian mawar merah, ukuran sedang, harganya Apresiasi untuk teman-teman yang sudah belajar. Nah, dari kedua teks yang sudah disajikan, di dalam kedua teks tersebut ada kegiatan apa? Menawar. Ya, menawar. Kesepakatan. Kalau menawar untuk mencapai Tujuan. Nah, kalau digambarkan seperti ini dalam bentuk teksnya langsung, apakah ada yang bisa menjelaskan sedikit singkatnya boleh definisi dari teks negosiasi? Oke, Anya, apa? Dari teks ini apa itu negosiasi? Dari teks ini kita bisa lihat negosiasi itu adalah hubungan antara penjual dan pembeli yang sedang tawar-menawar untuk mencapai tujuan tertentu, harga akhir tertentu bersama. Oke, siapa yang bisa menyempurnakan apa yang sudah dikatakan olehnya? Oh, boleh, Devi. Jadi kan Anda bilangnya di sini tuh karena di sini tokohnya emang penjual dan pembeli, jadi Anda bilangnya interaksi antara penjual dan pembeli. Tapi sebenarnya teks negosiasi itu nggak hanya cuma antara penawaran antara penjual dan pembeli. Bisa aja kayak misalnya kemarin yang sudah kita lakuin itu tuh penawaran negosiasi untuk panjangan waktu saat presentasi. Jadi nggak selamanya tentang penjual dan pembeli, tapi intinya udah benar tentang penawaran atau kesepakatan untuk menuju kesepakatan antara dua belah pihak. Wah. Kalian harus paham bahwa negosiasi ini banyak sekali konsepnya, banyak sekali latar untuk dijalankannya, gitu. Jadi setiap negosiasi latarnya itu akan berbeda-beda, konsepnya itu akan berbeda-beda. Paham? Nah, di sini ada tujuan dan manfaat negosiasi. Tujuan yang diberikan itu ada 3. Yang pertama, untuk melatih komunikasi efektif. Mengapa sih tes negosiasi itu tujuannya untuk melatih komunikasi efektif? Dikarenakan saat kalian melakukan negosiasi tadi, kalian itu kan melakukan percakapan nih, melakukan dialog. Nah, saat itulah kalian melatih tingkat komunikasi kalian. Betul nggak? Kalau mungkin kalian bernegosiasi jadi orang introvert yang cuman people pleasure gitu ya, kayak udah gitu aja, berarti nggak apa-apa harganya segitu. Berarti itu bukan negosiasi kan? Ya. Nah, itu dikatakan komunikasinya tidak efektif. Makanya tujuan negosiasi ini adalah untuk melatih komunikasi kalian agar lebih efektif. Nah, ciri-ciri teks negosiasi sebenarnya, ciri-ciri teks negosiasi ini sudah dijelaskan dari definisi tadi. Apa aja yang ada? Mengandung ruang Oke, kita bisa lanjut teman-teman untuk materi selanjutnya? Bisa. Oke, kita ke unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ini materinya ada sedikit perlu fokus menyimak yang lebih-lebih. Ibaratnya dilihatnya juga lebih. Makanya kenapa sih unsur kebahasaan kadang di slide enggak sih, ini sebenarnya kadang kalau misalnya kita bikin PPT aja gitu, pasti namanya unsur kebahasaan, terus harus itu apa ya? Simpulan itu, unsur kebahasaan itu yang berarti kesimpulan. Karena setelah mempelajari struktur baru kita belajar namanya unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan teks negosiasi itu pertama ada kalimat deklarasi. Oke, kita lanjut ke kalimat harapan. Sebelumnya, 3 poin unsur kebahasaan dulu. Ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup. Oke, kita ke kalimat harapan. Kalimat harapan itu apa? Kalimat yang harapan dulu. Jadi kalau udah harapan udah ketahuan kan, kebayang kalimatnya seperti apa. Nah, biasanya itu kalian tuh ibaratnya kata-kata manis lah ketika udah dikasih diskon, udah dikasih harga murah. Kayak semoga cepat, semoga makin laku ya dagangannya Pak. Itu kalimat harapan. Kalimat harapan sih dijual kepada pembeli. Nah, kita lanjut ke kalimat bersyarat. Kalimat bersyarat pasti kalian mau jawab kayak gini. Ya udah berarti ada syaratnya gitu ya. Ya, jadi kalimat bersyarat itu dalam teks negosiasi misalnya itu kayak gini. Oh ya udah, saya ngambilnya 3
kilo 3 kilo jeruk, tetapi boleh ya ditambahkan humus. Nah itu syarat. Jadi orang tersebut akan membeli dengan syarat penjual itu menambahkan gitu tuh. Nah kita ke kalimat persuasi. Kalimat persuasi apa? Memujuk, betul. Siapa lagi yang tahu selain memujuk? Mengajak, betul. Nah kalimat persuasi adalah kalimat yang mengajak. Nah di dalam negosiasi sebelum proses tawar menawar pasti ada yang namanya kalimat untuk membeli barang tersebut. Jadi kalimat itu namanya kalimat persuasi. Gimana biasanya kalimat persuasi contohnya? Ayo beli dagangan ini. Ayo beli dagangan ini karena pasti cukupnya. Betul, itu adalah kalimat persuasi. Konjungsi adalah kata hubung. Kalau misalkan konjungsi kausalitas berarti betul sebab akibat. Jadi kalau misalkan orang melakukan hal tersebut, nggak mungkin dong tidak ada sebab, tidak ada akibat. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis teks negosiasi. Kita pelan-pelan aja. Ada 3 jenis teks negosiasi. Negosiasi lisan. Negosiasi lisan itu apa? Siapa yang mau baca? Satu orang. Ihan boleh pilih. Jadi kan tadi di sini jenis negosiasi ada 3. Ada 3. Nah, sekarang kita lihat ke contoh teks yang tadi. Contoh teks yang tadi. Nah, di sini contoh teks yang pertama kita lihat perbandingannya. Kalau dibagi 2 kayak gini kalian kelihatan nggak? Urutannya. Kita fokus ke 1 dulu aja. Oke. Teks yang pertama, lihat dari judul itu langsung ke dialog. Nah, kita balik lagi ya ke jenis-jenis teks negosiasi yang di KPU tadi. Negosiasi lisan itu teks yang dikemas dalam bentuk dialog. Jadi untuk teks yang pertama tadi masuknya kemana? Betul. Jadi teman-teman sudah ada gambarannya. Sekarang kita ke teks yang kedua. Teks yang kedua ini coba lihat teman-teman, setelah judul ada yang namanya narasi. Masuk ke bahwa negosiasi tulisan ini, negosiasi gabungan ini biasanya kan dicerpen. Biasanya dia dicerpen, tapi cerpennya berisi tentang 2 tokoh yang melakukan proses tawar menawar. Jadi kalau misalkan kalian menemukan cerpen, terus di sini ada pembahasan tentang tawar menawar, itu masuk ke teks negosiasi. Jadi kalau misalkan kalian menemukan narasi, atau kan narasi cerita pendek itu kalau misalkan juga seperti itu bisa aja dikatakan namanya negosiasi. Misalkan kalian pahaminya bahwa di sini memang sebuah tawar. Oke, kita ke teks yang ketiga. Nah, yang ketiga tadi kita belum senggol-senggol. Bisa dilihat dulu bentuknya. Surat penawaran kerja. Nah, itu masuk ke jenis yang mana?
dari YouTube yang akan kalian simak. Ibu akan memberikan dua kelompok. Jadi kelompok Ilham sama Rashid akan mengerjakan soal satu dari video YouTube yang pertama. Tapi untuk playlistnya Laisa, samaannya itu akan mengerjakan soal kedua. Kepada kebaikan, kalian kerjakan secara individu. Tidak ada yang boleh. Oke. Sekarang isi dulu nama biodata kalian, isi dulu. Permisi Bu. Oke. Oke. Sekarang video pertama ini untuk soal satu. Soal satu yaitu baris 1 dan 2. Kalian simak hanya 1 kali pemutaran video. Sambil lihat soalnya. Oke, semua dengarkan. Jangan mengerjakan hal yang lainnya. Permisi Bu, masih ada jajanan apa saja Bu? Ada donat, roti tawar, sosis bakar, lontong, gorengan, mie instan, sama nasi kuning. Baru hari ini saya lihat ada nasi kuning, sebelumnya tidak pernah jual ya Bu? Iya, hari ini baru pertama kali jual nasi kuning. Kemarin ada siswa lain yang minta nasi kuning, jadi saya bawakan hari ini. Mau coba nasi kuningnya deh. Harga sajiannya berapa Bu? Harganya 6.000 per bungkus. Iya sih Bu, tapi karena baru pertama kali coba, boleh dong harganya per bungkus dikurangi jadi 5.000 saja? Kalau 5.000 belum boleh, tapi khusus untuk adik 5.500 boleh deh. Gimana ya? Soalnya uang jajan saya tinggal 6.000, yang 1.000 nanti buat beli minum Bu. Boleh ya Bu, 5.000 saja, hitung-hitung produk perdana sebagai pengenalan. Ya udah boleh. Khusus hari ini saya berikan harga khusus untuk nasi kuning, tapi besok harganya sudah normal lagi ya. Iya Bu, terima kasih. Kalau gitu ini uangnya. Saya beli nasi kuning sama air putih ya. Iya sama-sama. Ini nasi kuning sama airnya. Oke. Untuk yang video pertama itu sudah. Silakan kalian kerjakan. Yang soal 1 dikerjakan. Yang pertama, saya paling
Oke, sekarang yang soal kedua. Yang soal kedua, dari ketiga dan keempat, simak videonya. Kami lihat tempat kerjanya. Permisi Bu, harga materi sekitar berapa ya? Kalau ini rumah Mas, ini harganya 1.30.000. Ayo silakan. Itu mangga 1.000. Boleh kan Mas? Ini barangnya bagus loh. Ini barang-barang bukan mataku, ini masa Allah beneran. Iya Bu, tahu. Tapi harganya masa boleh buat. Musimnya kok 20 saja ya? Boleh ya? Boleh Mas. 28.000 ya. Jadi biar saya dapat untung. Nah, itu boleh Bu saya. Tapi anu ya, saya boleh pilih sendiri kan Bu ya? Boleh Mas, boleh. Asalkan jangan yang besar-besar ya. Nanti saya bisa rugi. Iya deh Bu, tapi yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Kalau ini saya jamin Mas, kalau ada yang busuk nanti boleh dikembalikan. Saya ganti. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Baiklah. Saya ambil 3 kilo saja ya. Ya Bu ya, oke? Oke Mas, silakan ya. Silakan dibeli. Oke, kita itu ya. Terima kasih sudah beli. Oke, soal kedua. Sekarang setiap kelompok atau setiap baris mengerjakan soalnya masing-masing. Jika sudah, boleh tetap dipegang. Nanti kita ada bahas bareng. Oke, kita begini dulu. Kita bahas. Untuk soal yang pertama. Soal yang pertama dulu, berarti baris 1 dan baris 2. Baris 1 dan baris 2. 1C, penawaran. Siapa yang jawabannya salah? Jujur. Ada yang salah? Tidak. Tadi perkenalan maka udah salah. Nomor 2. Jawabannya A. Siapa yang salah? Ada yang salah? Farel salah. Farel jawabannya apa? Makasih Bu. Makasih Bu. Nomor 5 yang salah? Berarti tadi yang salah siapa Fadlan? Berarti Cia yang sebelah sana yang Fadlan. Tadi 1. Dan di tadi ada? Kemal. Ya, dulu aja Bu. Oh ya. Oh, tadi jadi win-win. Sama materinya. Coba mereka bikin back-back-nya di depan. Iya Bu. Oh, mulai. Ya. Oke. Kata temennya ada minta role play dulu. Oke. Tadi kan kita sudah mengerjakan showcase. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau ada beberapa perwakilan yang membuat kesimpulan. Kesimpulan. Ya, membuat kesimpulan. Buat kesimpulan dulu. Biasanya kali Bu yang suka kesimpulan. Iya Bu, dia pinter merangkai Ya, kali dia sama aku. Ya. Jadi hari ini kita itu belajar tentang teks negosiasi. Teks negosiasi itu adalah teks yang dimana isinya adalah dua pihak yang saling mengawal untuk mencapai suatu tujuan. Lalu kita juga udah belajar strukturnya, Ada banyak. kaidah kebahasaannya, itu sama. Tadi pas kita pelajari teks negosiasi itu ternyata bukan cuma antara penjual membeli aja, tapi antara individu dengan individu atau bisa jadi antara kelompok dengan kelompok. Itu proses tawar menawar bisa kayak misalkan saya sama Arcel itu
tenang, negosiasi dulu. Oke, mungkin teman-teman pembelajaran hari ini saya buka. Ibu mohon maaf kalau hari ini ada salah